Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Velen dan teman-teman sekalian. Hari ini kita akan mempresentasikan dan mementaskan dialog serta narasi yang berisikan materi kita dari awal semester berupa etika, filsafat, Pancasila, wirausaha, dan juga keberagaman. Kurang lebihnya, jika ada yang ini dikurangkan, jika ada yang kurang, selamat menikmati. Sebelumnya perkenalkan, kami dari FG5. Nama saya Syarif Sakira. Nama saya Muhammad. Nama saya Jose. Nama saya Raya. Nama saya Mutiafi. Nama saya Rahel. Selamat menyaksikan. Di tengah lorong sekolah yang biasa, ada satu titik yang tak disadari menyimpan banyak hal. Bukan ruang kelas, bukan panggung. Hanya sebuah kotak nomor 5. Tapi dari ruang sempit itu lahir percakapan yang luas. Gagasan-gagasan yang tumbuh dari kepala-kepala muda yang tak pernah sepakat tapi saling mendengar. Muhammad, si penggerak, anak aktif, ambisius, jualan kecil jadi eksperimen besar. Modal, cuan, dan ide semua dicatat rapi. Rahel, anak Medan yang diam-diam dalam. Kata-katanya tak banyak, tapi tiap kalimat seperti menggali makna hidup. Filsafat jadi teman duduknya saat semuanya ribut. Jose, murid baru dari Cibaduyut. Analitis, tenang, dan penuh kerangka. Logika adalah kacamata yang ia pakai dalam melihat dunia dan perbedaan. Mutia, berhijab, berpegang teguh pada nilai. Suaranya tenang, tapi hatinya kokoh. Bagi Mutia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi kompas moral di dunia yang gaduh. Raya, si kocak dan kritis. Diskusi jadi panggungnya. Di balik candaannya, logika tajam menyelinap. Ia tahu cara membuat serius terasa ringan. Terakhir, Chelsea. Keturunan Tionghoa, jiwa seninya halus. Tangannya menggambar, tetapi matanya menangkap emosi. Ia peka pada rasa dan paling cepat membaca luka sosial. Seni baginya bukan cuma hiasan, tetapi pernyataan. Gajah. G-A-J-A-H. G. Gajah. A. Aja. J. Jah. A. Aha. Ha. Hahaha. Lucu kan? Mereka berbeda latar, cara berpikir, kepercayaan, bahkan cita rasa hidup. Tapi justru dari perbedaan itu lahir obrolan yang jujur, penuh tawa, dan kadang-kadang pertanyaan besar. Ini bukan cerita tentang siapa yang paling pintar. Ini tentang bagaimana kami, Kotak 5, belajar hidup dalam ruang sempit yang memberi tempat untuk semua. Oke, hari ini target jualan 20 bungkus snack dan 10 stiker motivasi. Modal 30.000, tapi kalau laku semua gue cuma 75.000. Lah, kok kotak kelas kita dipakai buat jualan? Mana jualan di depan kelas lagi? Bentar doang kok, siapa tahu laku kalau misalnya sama anak kelas. Menarik juga sih. Tapi kamu mikirin nggak soal etika jualan di kelas tanpa izin? Tenang, ini sistem donasi sukarela kok, makanya nggak disebut dagangan, tapi dukungan kreatif. Kalian lihat novelku nggak ya? Tadi kayaknya aku taruh di sini deh. Wah, bukan ke bawah kan sama jualan gue? Pesimisme adalah keyakinan bahwa penderitaan datang dari keinginan. Wah, gila sih, berat banget. Tapi kadang gue ngerasa kayak gitu sih kalau habis remet. Tapi baca lagi deh, ada yang lebih bagus tahu. Nih lihat, Fatum Rutum Amor Fati. Cintailah takdir meskipun takdir itu kejam. Guys, aku bawa ini buat ditempel di depan kotak. Biar orang yang lihat kotak ini tahu nilai Pancasila di kehidupan sekolah. Wah, keren juga. Gue suka nih yang kayak gini. Sila kedua ya?
Yap, bener banget. Ada ikhlas, empati, dan kemanusiaan. Kita bisa beda pendapat, tapi kita tetap sopan. Kotak ini seperti titik temu pemikiran. Ada bisnis, ada logika, dan ada nilai. Menarik banget nih. Aku ngerasa energi kotak ini makin padat. Kayak lukisan Guernica dari Pablo Picasso. Diam, tapi aslinya berteriak. Tapi hangat juga. Sadarlah yang terjadi dalam hidupmu, tak selalu semudah itu berjalan. Mengikuti keinginanmu, jangan putus asa dahulu, karena buah merah tak pernah lahir di laut yang terang. Hai kawan, teruslah kau berjuang. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit bagi tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua kan isi kotak ini dengan hal yang beda-beda ya. Tapi nggak pernah bentrok. Kenapa ya? Kok lu bingung gitu, Ray? Karena kan kita nggak cuma berbeda, tapi kita juga punya kerangka berpikir. Bahasanya berat bro, maksudnya gimana ya? Logika dasar, Mat. Kita bisa berpikir berbeda, tapi kalau kita pakai akal yang sehat dan kita mau analisis dulu, pasti bisa lah ketemu titik tengahnya. Jadi kayak prinsip dialektika, Mat. Tesis ketemu antitesis, lahir sintesis. Dan sintesis itu bisa sejalan sama sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oh, berarti artinya musyawarah. Oke, kayak kita sekarang ya, lagi rembukan. Masuk akal sih, Rai. Oh ya, jangan lupa bebas berpikir bukan berarti bebas menyakiti. Jadi tetap ada etika dalam berdiskusi. Oh, berarti gue bener dong bikin usaha ini nggak sekedar cari untung, tapi juga nyisihin 10% buat donasi buku bekas. Bener banget tuh, Mat. Ada nilai sosial dan moral. Itu baru bisnis beretika. Ini kok jadi berat banget ya? Perasaan kotaknya cuma buat nyimpen barang, kenapa jadi bahas ruang ide gini? Aku tambahin menggambar hidup dengan warna orang lain. Dan aku menjadi manusia utuh dalam bingkai nilai. Pancasila bukan teori kosong. Kita bisa lihat nilainya hidup di sini. Gue tambahin satu stiker gratis. Beda itu nggak apa-apa, asal nggak bikin rugi orang lain. Aku nulis, berpikir itu juga ibadah, kalau digunakan untuk kebaikan. Dan gue, hidup itu kayak kotak. Kecil, tapi bisa nyimpan hal yang besar. Yuk, semuanya bisa nyanyi-nyanyi bareng ya, bareng kita. Itu udah terakhir hari MPKT kita di semester 2. Kami datang dari sudut yang berbeda. Ada yang berdagang, ada yang menggambar, ada yang dari Cibaduyut, ada yang berlandaskan nilai dan moral, tapi semua berkumpul di satu ruang sempit. Kotak nomor 5. Tempat kami belajar bukan hanya lewat pelajaran kelas, tapi lewat pelajaran hidup. Nilai Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi cara kami berinteraksi. Etika bukan aturan kaku, tapi kesadaran bersama. Logika pun bukan alat menyerang, tapi jembatan untuk paham.
dan filsafat, ya mungkin itu caranya hidup bertanya balik ke kita. Kami, generasi kotak 5, berbeda, berpikir, bertindak bersama. Di tengah lorong sekolah yang biasa, ada satu titik yang tak disadari menyimpan banyak hal. Bukan ruang kelas, bukan panggung. Kamera ya?